Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana والتابعين لهم بصدق ما حاد المودة هيج الأشجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد. Bu, ibu-ibu sama adik-adik, mbak-mbak, semuanya bapak-bapak juga, tolong setiap saat nama Nabi disebut, setiap nama Nabi disebut, kita yang mendengar, kita sambut dengan sholawat. Setuju nggih? Setuju nggih? Sebab ada satu riwayat dari Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad menukil dalam musnadnya. Atau beberapa riwayat lain juga menyebutkan tentang riwayat yang hampir sama. Nabi mengatakan, al-bakhil liman dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Bakhil, termasuk kategori bakhil adalah orang yang namaku disebut tidak bersolawat kepadaku. Orang yang mendengar nama Nabi disebut tidak mau bersolawat kepada Nabi termasuk kategori bakhil. Kategori bakhil ngertos mboten? Napa bakhil? Pelit, medit, kocret, pahit, jadam, beratawali, mahoni, widara laut. Na'udzubillah min bakhil. Bahkan para asatid ngapau bakhil ini bakhil stadium 4 ini sudah. Bakhil stadium bakhil nemen. Cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja enggak mau. Allahumma sholli alaihi saja enggak mau, lisan Allah beri gratis. Padahal saat kita mengucapkan Allahumma sholli alaihi, satu sholawat yang kita baca Allah balas 10 sholawat. Untung kita. Maka berarti bakhil banget. Nama nabinya, nama kekasih Allah, nama orang paling berjasa untuk kita disebut, kita nggak mau sholawat. Na'udzubillah min. Jangan-jangan dalam hati kita atau orang yang tidak mau sholawat berarti tidak ada kedudukan dalam hatinya seorang Nabi Muhammad SAW. Nabinya nggak punya kedudukan sama sekali. Namanya seperti nama orang biasa, nggak peduli Muhammad atau bukan Muhammad, nggak peduli, diem saja. Kalau orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang mengidolakan Nabi Muhammad, orang yang menempatkan Nabi Muhammad dalam hatinya sebagai seorang panutan kita sejati, setiap namanya disebut hatinya bergetar, langsung sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta tolong setiap nama Nabi Muhammad kita sebut, yang mendengar sauti dengan sholat. Setuju nggih? Setuju nggih? Sholawat untungnya godewek. Kita sholawat sekali ke Nabi Allah balas 10, kok hebat banget. 1 banding 10. Batine niku 10 kali Masya Allah. Saya ulangi, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam دافع البلاء والبباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم
Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiyil Haramain mahbubun inda Rabbil Mashriqain wal Maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh lan bini sepuh, guru-guru kita bersama, wabil khusus akhina fillah Al-Ustaz Imam Ahmad Baihaqi, Al-Ustaz Purnomo, dan seluruh asatidz yang rawuh malam hari ini, yang kita doakan mudah-mudahan seluruh asatidz diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya, diberkahi keturunannya, diberi istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sing ora amin bonggan, wong garing amin tok. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kita mendoakan ustadz-ustadz, orang tua kita, guru kita, itu kita yang untung, kita yang untung, karena ada satu riwayat saat seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lainnya, Allah utus malaikat mendoakan orang yang berdoa dengan doa yang sama. Kalau kita doa mudah-mudahan ustadz-ustadz diberi sehat walafiat, maka malaikat mengatakan engkau juga mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Didoakan malaikat. Kita untung dapat doa dari kita doa mudah-mudahan barokah umurnya, malaikat juga mengatakan engkau juga barokah umurnya. Dapat doa yang sama dari saat kita mendoakan saudara kita muslim yang lainnya, kita dapat doa yang sama dari malaikat. Itu Nabi yang mengatakan dalam hadisnya. Mudah-mudahan saat kita berdoa kita dapat doa dari para malaikat, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Syuhada Yayasan Ihsaniyah Tegal, para asatidz, guru-guru, santri, semua masyarakat warga sekitar masjid yang hadir malam hari ini, panitia penyelenggara, tim hadroh yang masya Allah suaranya enak. Mudah-mudahan suaranya tidak untuk nyanyi-nyanyi tapi untuk sholawat aja insya Allah. Amin Allahumma. Untuk zikir, untuk baca Quran, untuk sholawatan insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan semua yang hadir yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sampun kathah nasihat dari guru kita Ustadz Baihaqi, banyak sekali yang beliau sampaikan bermanfaat insya Allah, mudah-mudahan. 4 tadi bawa pulang, inget tidak? Kelalen apa tadi 4? Sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian sodako, yang terakhir memperbanyak tasbih, memperbanyak. Saya baca satu kitab, dalam kitab tersebut ada satu kejadian aneh, mungkin ini karomah yang Allah berikan kepada orang soleh tadi. Satu ketika ada orang soleh yang duduk di depan rumahnya, kemudian orang soleh ini mencium bau busuk, dicari ternyata ada bangkai yang ditumpuki dengan belatung, bangkai yang full dengan bahasa Tegalnya belatung nopo singkat nggih, singkat ngertos singkat nggih, belatung yang ngerti lah lo kan mau Tegal orang. Jadi bangkai ini sudah jadi belatung, bau busuk. Belatung ini di atas daging busuk tadi lagi rebutan, na'udzubillah min dzalik, sudah bau menjijikan. Orang soleh ini melihat belatung yang numpuk, yang dari hewan, kalau kita lihat hewan ini ya bakteri, najis, virus, kotor gitu. Orang soleh ini melihat, saat melihat sing arane wong soleh ini ku ningali makhluknya Gusti Allah, selalu berpikir tentang hikmah Allah ciptakan makhluk. Kenapa Allah ciptakan makhluk? Berpikir tentang keajaiban, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi dilihat itu bangkai yang full dengan belatung, kemudian lihat belatung yang menjijikan, kemudian berpikir orang ini,
mengatakan dalam hatinya, subhanallah, hewan makhluk Allah kecil, banyak, menjijikan, tempatnya di tempat kotor, selalu senangnya tempat yang namanya belatung kan selalu tempat kotor, di tempat yang busuk, bau, najis, virus, bakteri, sumbernya kotor. Apa yang terjadi? Kemudian orang ini berpikir, apa sih hikmahnya Allah ciptakan belatung? Pasti ada hikmahnya. Semua yang diciptakan Allah ini semua ada hikmahnya. Bahkan kalau kita melihat tumbuhan-tumbuhan depan mata kita bisa mendekatkan kita kepada Allah kalau kita mau berpikir. Dulu itu tumbuhan yang kita lihat sekarang besar, dulunya kecil, bergerak, naik, besar. Yang hijau jadi merah, bisa berubah warnanya, yang asam bisa niku ndak ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa diatur oleh penciptanya. Ada yang ngatur, ada yang menciptakan, ada yang semuanya yang gerak di alam ini diatur oleh Allah Subhanahu. Saat melihat belatung kemudian berpikir, apa sih hikmahnya Allah ciptakan belatung? Sambil berpikir belum ketemu, tiba-tiba Allah izinkan hewan belatung ini berbicara, keluar suara, mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, kamu gak usah banyak pikiran. Saat ini saya diciptakan oleh Allah, hikmahnya minimal saya hidup sehari semalam, saya bertasbih kepada Allah 100.000 kali tasbih. Saya ini diciptakan Allah, minimal dari sekian banyak hikmahnya saya bisa mensucikan Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah sehari sampai 100.000 belatung tasbihnya 1.000. Wong Tegal bin pira tasbih. Bar salat be sunnah 33 saja kadang-kadang ucul terus nggih. Salam durung tasbihan 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ditutup satunya. 33 tapi tutup satu lagi 34. Itu saja kadang-kadang lepas 33 tok kadang-kadang ucul jelai mboten. Jelai nemen nih kalah karo belak 100.000, masya Allah. Dan kita tahu dari Al-Quran, semua makhluk ini, semuanya yang ada di alam ini, semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan wa in min syai' itu sesuatu, semuanya, segala sesuatu yang hidup, yang mati, benda makhluk, makhluk hidup, semuanya yang ada di alam semesta ini semuanya illa yusabbihu bihamdi, semuanya selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu. Jadi makhluk-makhluk ini pohonan niku bertasbih. Ikan kalau kita lihat di akuarium kelihatannya nafas tapi hakikatnya juga bareng dengan tasbih. Kodok dong musim udan kan yang seneng kena udan gemboran tungkek niku aslinya juga mengungkapkan rasa syukur pada Allah dengan tasbih. Semuanya bertasbih, gunung, langit, bumi semuanya bertasbih, mensucikan yang menciptakan, mengagungkan yang menciptakan, bersyukur sama penciptanya. Lah manusia kokon tasbihan angel lepor. Itu tadi ijazah amalan yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Baihaqi. Kalau bisa diamalkan, alhamdulillah niku amalan yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya. Jadi ini cara bahasanya ya ijazah sih Kanjeng Nabi langsung, ya nggih. Cuman Ustadz Baihaqi nyambungkan saja, nyambungkan kepada kita amalan ini, amalan yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, dan subhanallah sahabatnya ini langsung kebanjiran rizki yang luar biasa. Sampai dalam riwayat tadi, kalau dalam lanjutannya riwayatnya, sahabat ini datang, ya Rasulullah aku bingung, sampai bingung nih, hartaku terlalu banyak, sampai aku tinggal telat jamaah, telat pengajian, terlalu ngurusi banyak hartanya. Akhirnya kata Nabi, apakah kamu bacaan tasbihnya masih kamu baca? Iya, masih saya baca tiap hari. Nabi mengatakan, kalau kamu baca tiap hari sampai kamu mengatakan ya Allah cukup rezeki, ya Allah cukup, tapi masih dibaca, maka tetap akan datang rezekinya. Selama itu masih dibaca, rezeki akan tetap lancar datang. Subhanallah. Tasbih yang kata Ustadz Baihaqi tadi, tasbih anti melarat, tasbih anti insya purun mau saya nggih.
Dibacanya tadi waktunya kapan? Setelah sholat qobliyah subuh. Dan ini kining subuh kawanan bi. Usolli fardhu subuh kawanan lillahi ta'ala. Sering yang wis padang tuh cekut-cek mata sih, baca tasbih kapan, sholatnya kapan. Makanya diusahakan bangun pagi. Tadi dianjurkan kalau bisa setelah adzan, kemudian sunnah qobliyah, sunnah 2 rakaat qobliyah fajr, kemudian baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, banyak santri yang ngamalkan ini, subhanallah, diberi berkah rezekinya oleh Allah, banyak sekali. Sampai ada salah satu, mungkin kalau saya ceritakan dia rela saya cerita ini untuk contoh. Saya bilang namanya Mas Amir di Pesarian. Saya bilang Mas Amir ini tak ceritakan nang pengajian orang apa ya? Iya wis ora apa-apa bib, contoh api kikir. Ini dulu kelilit utang, rumahnya hampir disita sama bank. Tadinya dia main bank sebelum ngaji, padahal haram. Haram bib, wis bank haram. Soalnya maaf ada bunganya pasti. Gak nyetoris sekali, 2 kali, 3 kali gak bisa disita tanpa peduli. Na'udzubillah min. Sudah, yang namanya bank itu kalau utang pasti ada bunganya, aturannya merugikan sepihak. Merugikan, tidak ada berkahnya, nggak ada berkahnya. Jadi tolong sing masih urusan bank cepat berangkat, tobat, berhenti sudah. Yang belum jangan coba-coba, jangan coba. Umay kegawa malah khawatir. Na'udzubillah min. Banyak jamaah saya itu yang lepas rumahnya, lepas motornya, lepas mobilnya gara-gara dolanan bang tadi ini tambah krut bang yang pengen bangkrut ya kayak saya nggak peduli mau orang ngomong apa, yang namanya bank yang konvensional, bahkan bank yang syariat saja masih tanda tanya besar. Yang jelas setiap muamalah yang ada ribawinya merugikan sepihak diharamkan oleh agama. Na'udzubillah min dzalik. Disyukuri bae sing ana dijalani, sabari insyaallah berkah. Amin Allahumma. Ini sudah hampir lepas, tapi alhamdulillah ngamalkan itu terus tiap pagi sampai akhirnya lepas, utangnya selunas. Sekarang sudah usaha lagi, usahanya jalan, beli kendaraan lagi, beli mobil lagi, jadi donatur masjid, mau berangkat, sudah berangkat umroh, mau berangkat haji dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah. Sudah daftar jere Mas Amir bibning daftar WNH sing umum kesuwen 20 tahun luwih nyong daftarnya plus bae 3 tahun mangkat. Ya wis terserah. Dengan ana duitnya ning bisa plus dadi ora kesuwen, plus langsung daftar. Subhanallah. Artinya di sini merasakan langsung barokahnya amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan ini bisa kita amalkan, mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Yang berikutnya tadi tilawatul Quran. Ya Allah, kalau bicara Quran ini kita kadang-kadang malu umat Islam. Sampai ada umat Islam ngakunya muslim 1 bulan full gak pernah nyentuh Quran. Enten nggih? Sebulan full gak pernah nyentuh. Sepatunya disiki-siki terus kinclong, Qurannya debune kandel 10 cm. Wonten boten? Jajah sing hadir termasuk kategori orang ini. Hati-hati, Qurannya berdebu, nggak pernah disentuh tangan, sepatunya kinclong, Qurannya debunan, orang tua dibaca. Banyak model umat Islam yang semacam ini sekarang. Bahkan mungkin Quran itu mulai disentuh kalau mau masuk Ramadan saja. Kalau mau Ramadan, meski puasa, boleh di Quran, dilapi tuli debunan. Na'udzubillah min. Hati-hati. Latihan dari sekarang baca Quran, walaupun cuma 1-2 lembar diistiqomahi, insya Allah nur dari Quran akan masuk dalam hati kita insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Siap baca Quran, mau tidak? Berapa lembar? Saya punya program di majelis, ada 1 day 1 juz, 1 week 1 juz, 3 day 1 juz. Anak-anak jamaah ada yang 1 day 1 juz yang sudah lancar dan sudah memang rata-rata lulusan pondok pesantren, mereka ngikut program 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, sing lancar 20 menit pragat,
rada santai setengah jam atau 20 menit kira-kira sama sinetron lama mana? Sinetron jawab Bu 20 menit karo sinetron suwe sinetron nggih. Sinetron kober terus 20 menit orang tak kober jelehi mboten. Pangapunten kang kata, ada orang Islam masuk Ramadan sampai keluar Ramadan enggak khatam Quran. Masuk Ramadan sampai Ramadan keluar 30 hari enggak khatam Qurannya orang Islam. Islam cap apa? Nauzubillah min ya jelehi usah 30 dina lo kan ora khatam, dan banyak model semacam ini. Alasannya nggak tahu, wallah alam. Padahal kalau ditaruhlah satu hari ambil 1 jam yang lembek bacanya pelan-pelan sibuk 1 jam sehari terus tiap hari 1 juz ya khatam aslinya bisa. Cuman memang dasarnya nggak pernah ingin menghatamkan Quran, hatinya jauh dari Quran. Quran mahjur, Quran ditinggalkan, nggak butuh Quran. Na'udzubillah min. Hati-hati baca Quran. Kalau belum bisa belajar, yang sudah bisa amalkan, dibaca tiap hari. 1 hari kalau nggak bisa banyak 2 lembar cukup, tapi rutin siap ya. Insya Ramadan kira-kira bulan puasa niat pan ngatam Al-Quran boten? Malam ini yang niat insya Allah Allah beri taufik bisa khatam, mudah-mudahan. Kita niat saya Ramadan ini harus khatam 2 atau 3 kali khataman, minimal 1 kali khataman. Dalu niki niat minta sama Allah diberi taufik, dimudahkan supaya khatam ben aja jadi wong sing jelehi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kemudian maaf ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saat menjelang Ramadan itu datangnya setahun sekali. Ramadan itu bulan mulia, bulannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu tolak ukur keberhasilan kita. Di Ramadan kita berhasil, maka kedepannya insya Allah baik. Tapi di Ramadan gagal, maka kedepannya lebih parah lagi. Ramadan kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, maka sisa umur kita mudah-mudahan, masih mudah-mudahan baik. Tapi kalau Ramadan gagal, jangan berharap di bulan Ramadan akan berhasil, lebih gagal lagi. Na'udzubillah min. Si gagalnya gimana Bib? Ramadan berhasil gagal, berhasil dapat rahmat Allah, berhasil dapat ampunan Allah, berhasil menjadi saksi baik dalam bulan Ramadan, berhasil menghatam Quran, berhasil meraih Lailatul Qadar, berhasil. Kalau berhasil menghentikan maksiat, berhasil ngekang hawa nafsu, berhasil sempurna saumnya, qiyamnya, itu baru berhasil. Tapi kalau Ramadan puasa tapi ngerasani ini jalan terus, omongannya kayak kita kudu mau ngerasani ya tak cerita ya kudu mau ngerasani jebule ngerasani. Kita cerita apa anane si A, nah mulai na'udzubillah min. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Dari malam ini sampai Ramadan sampai seterusnya kita rem, kita latihan berhenti maksiat yang membatalkan pahala puasa. Jadi mulai saat ini, bahkan sebetulnya mulai Rajab sudah latihan. Dusta mulai berhenti, goroh mulai direm, ben Ramadan wis mandegrek ora goroh. Amin Allahumma. Ghibah sudah berhenti, sehingga Ramadan sudah tidak kenal yang namanya ghibah insyaallah. Ngerasani, amin Allahumma, berhenti total. Kemudian nyawang haram, natap yang haram, kemudian sumpah palsu, kemudian melihat dengan syahwat dan seterusnya, itu sudah harus diberhentikan dari sekarang, sehingga masuk Ramadan sudah berhenti itu semua, sehingga puasanya berhasil insya. Ngeremnya aja ngerem dadak, meskipun puasa terus meskipun puasa aja ngerasani batal, meskipun puasa aja goro pre ini seminggu tok ngerasani ini bar niku jalan maning nabrak. Paham ya? Kadang-kadang gagalnya orang puasa karena persiapannya dadakan. Coba kita lihat fenomena umat Islam yang ada di Tegal saja, nggak usah di Indonesia. Pangapunten, ning bulan Ramadan langgar masjid awal-awal penuh tidak jamaahnya? Penuh tidak?
Masjid sini mungkin penuh Ustaz kalau awal Ramadan, tapi kalau sudah 25, 26, 27 penuh apa? Lebih penuh lagi. Amin. Pangapunten kang kata, saya kadang-kadang ngisi kuliah subuh di beberapa musola ya, yang musolanya agak kecil, itu kadang-kadang nyewa layos, nyewa. Awal-awal Ramadan saya ngisi, ngomong sama pengurus, Pak, niki layos kangge nopo? Tambahan untuk Ramadan, Bib. Maksudnya buat jamaah tarawih, bludak Bib sampai luar. Banggane pun bludak sampai luar, nih cerita. Bludak Bib jamaahnya sampai luar, kasihan kalau nggak dipasangin layos. Oh, saya bilang nyewa sih orangnya sendiri separuh harga sih. Sebulan berarti nyewanya ya ora 10 dina. Saya bilang kok 10 dina Ramadan 30 hari? Ternyata jawabannya apa? Setelah 10 hari nggak ada yang sholat di layos lagi, sudah maju softnya. Layos nggak manfaat. Makanya saya siasati tiap tahun kok cuma 10 hari bertahannya. Ya usah maneman daripada nyewa sebulan, nyewanya 10 hari saja. Apa? Padahal Ramadannya 30. Kenapa nyewanya cuma 10 hari? Karena setelah 10 hari maju jamaahnya. Apalagi sudah mulai 25, 26, Masya Allah. Kemana mereka itu? Kemana mereka itu? Jujur nemen sih sampean. Seru maning ngomongnya. Mall, toko, memenuhi jalan, iktikaf di pinggir jalan, masjidnya ditinggal. Di terakhir penentuan 10 hari terakhir yang Nabi iktikaf full, kencengkan sarungnya Nabi, duduk di masjid, tadarusnya semakin kenceng dengan malaikat Jibril, baca terus, nggak keluar dari masjid kecuali kepentingan. Nabi 10 hari terakhir full, nangis, orang-orang soleh iktikaf full. Kok kenapa justru umat Islam Tegal dan sekitarnya malah keluar jauh dari masjid, urusan dunia ditinggalkan masjid? Kata siku kondisinya nggih teng kampung niki kata siku mboten masjidnya di akhir-akhir tambah banyak atau tambah kurang jamaahnya? Tambah kurang. Kata siku pada baik kabupaten ya aja bibitnya sing kene. Nauzubillah min. Nah ini kan fenomena yang aneh, menyedihkan. Justru terakhir penentuan sukses enggaknya Ramadan seseorang di akhir. Amal itu sukses hendaknya akhir. Usia kita dianggap husnul khotimah akhir yang menentukan. Itqum minanar itu 10 hari terakhir. Lailatul Qadar kebanyakan di malam 10 hari terakhir. Justru 10 hari terakhir yang Nabi iktikaf full, kita malah nyalahi aturan Nabi, lari ke jalan-jalan, ninggalkan masjid. Niku bisane tiap tahun kata siku terus kenapa? Orang sabar nemen kayak menjaga nang masjid panas. Nauzubillah min. Ning tadarus maning-maning deleng jam, nyekel boyok, pirang lembar maning, ring sangepor. Ning deleng TV, nawaitu iktikaf ama televizun lillahi. Iktikafe ngarepe televisi, tasbih remote, niku jam-jaman kuat, masya. Coba-coba dilatih dari sekarang, Qurannya dibaca dari sekarang. Mulut kita yang tadinya dusta dan ghibah berhenti dari sekarang, direm dari sekarang, reme mipil supados mlebu Ramadan grek mandek total. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ghibah itu dosa besar, dosa menceritakan aibnya orang Islam, saudara kita muslim, itu dosa besar. Bahkan dosanya mengalahi zina, itu kalah dosanya dengan ghibah. Enteng biasanya ngomongnya gampang kayak dosa kecil, padahal itu dosa besar, lebih besar dari zina. Na'udzubillah min. Buka menceritakan keburukan-keburukan kehidupan saudaranya muslim, buka aibnya, itu lebih parah daripada zina. Na'udzubillah min. Dosa-dosa besar itu. Tapi kadang-kadang enteng cerita si A, si B, anu, si A bahaya, si A begini, si la haula wala quwata. Apalagi menceritakan keburukan-keburukan saudaranya sendiri. Terus ini hati-hati, makanya pahala puasa yang luar biasa pahalanya hancur gara-gara dosa ghibah yang lebih besar. Dusta demikian. Dusta juga menghancurkan pahala puasa. Nazar bisyahwa menghancurkan pahala puasa, menatap dengan syahwat.
Mulane pangapunten yang kata adik-adik remaja ini yang masih muda-muda, bahkan semuanya ibu-ibu sekalian, tolong sebelum Ramadan ibu-ibu cek lemari anak-anak perempuan kita, cek pakaian sing ora pantes dienggo wong wadon muslim, singkiraken niki pan Ramadan sing pletat-pletet niku, ngerti pletat-pletet? Oh, klambi dong dijembreng pantesnya ke umur 10 tahun, sing nganggo 18 tahun ya pletat. Ya nggih. Ukuran kaosnya kalau dijembreng pantasnya 10 tahun yang pakai, tapi dipakai anak remaja 18 tahun. Masya Allah, ibunya diem saja, bapaknya diem saja, keluar. Ini yang melihat auratnya perempuan dilaknat, yang dilihat juga dilaknat. Ramadan jangan sampai putri-putri kita keluar dengan pakaian yang nggak pantas. Pangapunten, jilbaban tapi peletat-peletat, sih pada goroh. Rambutnya tok tutupi, awaknya pada beora ditutupi kayak lepet. Ngetos lepet nggih. Bentuk tubuhnya bisa dilihat persis kayak nggak pakai pakaian. Aurat itu harus ditutup, yang longgar. Maaf, wanita yang terhormat, wanita yang mulia, wanita yang menjaga auratnya. Nabi pernah mendatangi putrinya, masuk. Setiap Nabi kedatangan putrinya atau datang ke putrinya, Nabi pasti salaman, pasti cium keningnya Siti Fatimah. Selalu nyium keningnya putrinya Fatimah, dicium keningnya. Kemudian suatu saat Nabi mengatakan, wahai Fatimah putriku, menurut kamu wanita yang paling mulia, wanita yang seperti apa? Nabi tanya kepada putrinya, menurut kamu wanita yang paling mulia, wanita yang seperti apa? Siti Fatimah yang lahir di rumah Nabi, bersama Nabi, dididik dengan didikan Nabi, wahyu turun di rumahnya dengan Rasulullah, ditarbiyah dari kecil oleh seorang Nabi, pelajarannya, pendidikannya langsung dapat dari ayahnya, akhlaknya semuanya. Siti Fatimah saat ditanya wanita yang paling mulia menurut kamu yang seperti apa, maka Siti Fatimah mengatakan, wanita yang paling mulia menurut saya adalah wanita yang tidak pernah melihat aurat laki-laki dan tidak pernah dilihat auratnya oleh laki-laki. Wanita yang matanya dijaga, nggak melihat aurat laki-laki, dan tubuhnya dijaga, tidak dipandang mata orang laki-laki lain yang bukan muhrim, tidak dilihat orang laki-laki muslim yang lainnya yang bukan muhrim, dan tidak melihat laki-laki yang bukan muhrim, yang tidak dilihat auratnya dan tidak melihat aurat lain. Setelah Nabi mendengar jawaban yang ajib dari putrinya, Nabi berdiri, dicium lagi ketinggian. Sadaqti ya Fatimah, betul ucapan kamu. Wanita yang mulia, wanita yang istimewa adalah wanita yang tidak terlihat auratnya dan tidak mau melihat aurat lain. Ini wong lanang ning pandurung wadon sing rapet-rapet, yang tidak pernah dilihat rambutnya, nggak pernah kelihatan, tubuhnya, lengannya, betisnya nggak pernah kelihatan, larang. Niku wanita istimewa, insya Allah wanita solehah, amin Allahumma. Kadang-kadang pangapunten, kalau anak laki-laki yang hidung belang itu senangnya wanita-wanita nakal, cekak, apa namanya, lektonan gitu. Tapi maaf, walaupun laki-laki nakal, kalau senang sama wanita nakal itu untuk main-main. Tapi giliran mau nikah, nakalin laki-laki nakal, nikah pasti milih sing rada apik. Wong lanang nakal ben delenge wadon, kalau mau nikah carinya yang baik. Aku pan kawin yang dabluk, wadonin dabluk tak hancur anaknya, pan milih wong wadon sing rada santri. Maaf, di majelis saya ada laki-laki yang maaf masa lalunya buruk, sampai saat taubat itu buka bajunya, gigirin itu gambar Garuda, tato. Nih Bib, ngilangane pimen Bib. Waktu itu di sini, maaf, di sini saya suruh hilangkan, bisa gambar love, panah sama hati. Saya bilang kalau bisa dihilangkan, saya tak pikir cuma di sini bisa ada obatnya Bib. Ya sudah, coba dihilangkan semampunya, yang penting nggak melukai tubuh. Enggak Bib, saya tahan, saya mau tobat sudah. Saya bilang ini ngalang-ngalangi wudhu, ngalang-ngalangi majid junub, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Setelah hilang terus ngomong, ada lagi Bib, mana? Dibuka gigi. Ini Bib, masya Allah gede temen kita, harap bisa. Jadi bekas nggak bener, homer, maaf, zina, macam-macam. Giliran mau nikah, jaluknya santri. Saya bilang, lah ente kayak gitu, ya saya mau berubah Bib, saya mau tobat, saya mau nikah sama santri. Saya nggak mau, saya punya anak dari wanita nakal, nanti anak saya jadi nakal lagi. Laki-laki yang ruwet saja kalau mau nikah milih yang baik.
Jadi wanita yang wanita yang dicari semua laki-laki, apalagi laki-laki orang soleh, itu ada wanita yang baik, yang akhlaknya baik, yang pakaiannya baik, yang taat. Insya Allah itu idaman laki-laki soleh. Amin Allahumma. Jadi Siti Fatimah mengatakan wanita yang mulia adalah wanita yang tidak melihat aurat laki-laki dan tidak dilihat auratnya oleh laki-laki. Dicium sama Nabi dikatakan betul wahai Fatimah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini calon-calon wanita mulia semua insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada satu riwayat hadis sebagai penutup, Nabi SAW menyampaikan saya dengar dari guru saya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhahullah. Dia mengatakan nanti di akhirat saat manusia dikumpulkan di mahsyar, manusia kumpul di mahsyar lagi bingung mendekati persidangan, akan ada hisab dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah arsy, terdengar suara, ya ahlal jama' ghuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimah binti Rasul satamuru ala sirat. Riwayat Ibn Hibban, riwayat Imam Ahmad, banyak riwayatnya mengatakan terdengar suara yang keras mengatakan, wahai penduduk mahsyar, wahai orang yang berkumpul, ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian, suruh merem. Dan saat itu tidak ada yang berani membuka matanya sedikit pun, karena ini perintah yang luar biasa. Orang lagi takut, lagi tegang di mahsyar, lagi kemanasan, lagi ngeri ngadepi hisab. Tiba-tiba terdengar, tutup mata kalian, semuanya nutup. Jangankan orang yang banyak dosa, Nabi Rasul pun langsung nutup saat itu. Ghuddu absarakum, kemudian wa nakkisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian, semuanya nunduk. Untuk apa? Saat itu disebutkan oleh suara yang menggelegar tadi, setelah nutup mata, nunduk kepala, mengatakan fa inna Fatimah binti Rasul satamuru ala sirat. Sesungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad Rasul akan lewat nyebrang sirat. Sebagai penghormatan seorang wanita yang mulia, putri Nabi Muhammad, semua penduduk mahsyar suruh merem, suruh nunduk. Siti Fatimah lewat, dan kata beliau lewat di belakangnya rombongan, karena masuk surga dengan Zumaro juga. Zumaro itu bawa rombongan-rombongan ya, kelompok-kelompok. Siti Fatimah lewat nyebrang sirat secepat kilat, tapi diikuti oleh rombongan yang banyak saat itu. Siapa rombongannya? Orang-orang yang waktu di dunia mengidolakan Siti Fatimah, memakai pakaian seperti yang dipakai Siti Fatimah, membaca, kemudian mengikuti sejarah, mencintai Siti Fatimah, menjaga akhlaknya, adabnya, idolanya Siti Fatimah. Maka di belakangnya adalah orang-orang pecintanya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hati-hati, seorang muslim yang mengidolakan orang kafir di akhirat akan dikumpulkan dengan orang kafir walaupun dia muslim. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, manusia dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Mencintai salah, mencintai fasik, mencintai kafir, di akhirat siapapun orangnya tetap akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai waktu di dunia. Na'udzubillah min. Mulanya adalah cinta aja salah, cinta sama Rasulullah, cinta sama sahabat-sahabat Nabi, cinta sama Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, istri-istri Nabi. Cintai orang-orang mulia, jangan salah naruh cinta. Ibu-ibu, dilihat tas anak-anak, jangan-jangan nanti foto-foto artis jadi koleksi anak kita, kita bang anak kita seneng. Dilihat fotonya di kamar anak-anak kita, jangan-jangan foto-foto orang kafir dipajang jadi idola anak kita. Hati-hati. Pembalap motor pasang, pemain musik, saben panturu nyawang rene wong fasik sambil kecrek-kecrek, pengen jadi pembalap motor, pengen jadi pemain bola. Ya Allah, hatinya ditaruh, ditanamkan cinta sama orang kafir, orang fasik, orang tuanya diem. Demi Allah, hadis Nabi mengatakan yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab. Manusia dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Kalau anak-anak kita cintanya orang fasik, orang kafir, nggak ada cinta sama Rasulullah, nggak cinta sama Siti Fatimah, nggak cinta sama Siti Khadijah, nggak kenal ulama, nggak kenal wali songo, nggak kenal para kiai, na'udzubillah min, ngeri. Pokoknya pikirannya pembalap, pikirannya pemain bola, pikirannya pemusik, sampai sujud sholat pikirannya ngubungi bal ke jam 1. Ya Allah, sujud hatinya bal. Sujud artinya wong fasik di bawah sujud, masya ngeri loh. Maaf, sisan anak itu sergap ibadahnya,
sisan sergep jamiahane tapi cintanya salah, kacau balau. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tolong dari sekarang tanamkan cinta-cinta yang pas kepada orang-orang yang memang pantas dicintai, yaitu idola sejati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Kenalkan sejarah Nabi, baca maulid Nabi, perbanyak sholawat Nabi supaya tertanam cinta kepada Nabi. Insya kue gambar-gambar Agnes, gambar pemain bola, pemain motor, soeki lah, soeki baik. Setuju badan? Iya, orang pantas. Jangan ada di rumah kita orang-orang fasik. Habib Umar guru saya mengatakan, lihat wajah orang fasik saja, lihat dengan senang, ngotori hati, menjadikan hati keras. Melihatnya bangga, itu hati kita keras karena kita bangga dengan orang yang dilaknat Allah. Jangan ditanamkan di anak-anak kita. Orang tua prihatin, dibuka pakaian di dalam Ramadan sing kata-kata singgirakan, mulai keluar di Ramadan ke jilbaban, tarik jilbaban yang betul, jilbabannya aja asal nempel, yang rapat, yang rapi, supaya kita bulan Ramadan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Siap nggih ibu-ibu? Operasi kamarnya digoleti gambar-gambar fasik, buangi lemari ini, bongkar kelambi sing ketat, lekton singkiraken umpetna, ganti sing apik-apik insyaallah. Amin Allahumma. Ghibah, namimah, dusta singkirakan dari mulut kita. Insya Quran mulai dibuka, 1 lembar 2 lembar latihan. Siap nggih? Insyaallah nggih. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang terbaik buat kita insyaallah. Ramadan yang menjadi saksi baik buat kita. Hujjatan lana la hujjatan alaina insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala khairi siyam wal qiyam. واحفظنا من المعاصي والآثام وردني بالقليل من المنام وفقنا لتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكها بها جسما وقلبا وروحا. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا والحاضرين وجميع المسلمين حول حالهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nyuwun agung papunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.